Hari ini temanya tetap tadi sudah disampaikan, itu bicara tentang value dan culture atau nilai dan budaya. Tujuannya, saya bacakan ya, tujuannya kenapa kita belajar. Nilai dan budaya ini ada tujuannya agar kita jemaat Bethlehemer mengerti tentang nilai-nilai firman Tuhan dan menghidupinya, sehingga itu akan menjadi budaya atau menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita sebagai keluarga Tuhan, sebagai Bethlehemers. Dan hidup kita akhirnya memberikan dampak bagi masyarakat meskipun di tengah-tengah nilai dan budaya dunia yang berbeda. Makanya gambaran besar 2 bulan ini itu bicara tentang berani tampil beda. Ada nilai-nilai kerajaan Tuhan yang kita hidupi, itu menjadi identitas kita meskipun kita hidup di dalam budaya dunia yang berbeda. Tapi kita mau menyatakan nilai kerajaan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, makanya jangan lewatin nih setiap minggunya ya. Ada 8 nilai di GSJ Bethlehem yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita hidupi bersama. Sehingga itu akan menjadi identitas ciri khasnya Bethlehemers atau ciri khasnya keluarga Allah. Nah, saya akan mulai dengan pengertian sederhana mengenai nilai. Cepat aja, mengenai nilai. Nilai definisi sederhananya gini, nilai adalah keyakinan mendasar tentang apa yang benar, penting, dan layak untuk diperjuangkan. Dan nilai juga adalah standar internal yang menentukan apa yang kita kejar, kita perjuangkan, dan apa yang kita tolak. Itu nilai. Jadi nilai itu bukan sekedar opini, nilai adalah prinsip yang membentuk prioritas dalam kehidupan. Nilai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa ya yang paling penting buat saya? Nilai itu akan menjawab itu. Nilai juga akan menjawab pertanyaan, apa yang tidak bisa saya kompromikan? Nilai juga akan menjawab pertanyaan, apa yang akan saya ajarkan atau akan saya wariskan kepada anak-anak saya atau kepada sekeliling saya? Itu nilai. Sesuatu prinsip yang membentuk prioritas. Nah, kenapa penting kita mengerti tentang nilai? Mengapa nilai itu penting? Saya catat ada 4 sebetulnya. Mengapa nilai itu penting? Yang pertama, nilai menentukan arah hidup. Tanpa nilai, seseorang hanya akan bereaksi terhadap situasi aja. Contohnya, jika seseorang tanpa nilai yang benar, hidupnya tidak punya arah. Kenapa? Karena dia merasa semuanya benar. Ngeflow aja kayak air gitu. Gak punya nilai, gak punya prinsip. Kemudian tanpa nilai, seseorang yang tanpa nilai yang kuat, hidupnya mudah terbawa arus. Ikuti situasi dan kondisi. Apa yang lagi tren hari ini, ya gue ikutin aja. Karena dia gak punya nilai yang kuat, gak punya nilai yang benar, sehingga akhirnya gak punya arah hidup. Jadi nilai itu akan menentukan arah hidup kita. Yang kedua, nilai itu menentukan keputusan. Nah ini, nilai ini akan menentukan keputusan. Ada 2 orang yang sama menghadapi masalah yang sama. Tapi keputusannya berbeda. Karena apa? Karena perbedaan nilai. Contoh. Nilai pantang menyerah, enggak mudah menyerah. 2 orang, yang satu punya nilai pantang menyerah, yang satu enggak punya. Ngadepin masalah yang sama. Yang pantang menyerah, dia akan ambil keputusan, gue gak akan pernah menyerah. Gue akan berjuang lagi, aku akan bangkit lagi, saya akan berjuang lagi sampai aku menang. Tapi orang yang gak punya nilai, mengambil keputusannya, gue quit kabur, lari dari masalah. Udah gue kalah, gue menyerah. Lihat, menghadapi hal yang sama, kalau gak punya nilai, akan mengambil keputusan yang berbeda. Contoh lagi, kejujuran, nilai kejujuran. Diperhadapkan kepada keperluan yang mendesak dan ada dikasih kesempatan. Kalau orang yang punya nilai menjunjung tinggi tentang kejujuran, apapun kesempatannya dia tidak akan pernah memanipulasi. Karena dia punya nilai kejujuran. Tapi yang gak punya nilai apa? Dia akan mengatakan, udah lumayan, ada kesempatan kok, orang gak tahu kok, gue ambil aja. Keputusannya berbeda. Satu lagi biar jelas. Orang yang punya nilai disiplin tetap tepat waktu. Masuk kantor jam 8 misalnya.
Kalau orang yang punya nilai tepat waktu, masuk kantor jam 8 ke Jakarta, doilah itu bangun jam berapa. Tapi kalau dia punya nilai, buat dia harus tepat waktu, jam 8 dia akan pikir, saya harus bangun jam 5 kayaknya nih. Pokoknya kereta yang saya kejar mesti jam 6 seperempat itu paling telat. Karena 1 jam setengah. Saya akan nyampe ke kantor minimal 8 kurang 15. Dia akan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Karena dia apa? Meninggikan nilai tepat waktu. Tapi kalau yang gak punya nilai tepat waktu, jam 8, tahu gak apa? Akan selalu banyak alasan. Sorry telat, kenapa? Macet. Macet itu, harusnya kalau kata macet itu sekali-sekali. Kalau kan kita tahu ke Jakarta itu macet setiap hari, itu bukan macet lagi. Itu sesuatu yang sudah rutin, jadi kita harus mengaturnya. Tapi kalau orang yang gak punya nilai tentang tepat waktu, dia akan beralasan terus. Macet lah, atau cari alasan lain. Cari alasan lain, cari alasan lain. Itulah menentukan keputusan-keputusan. Gak apa-apa datang telat. Kan pimpinan juga datangnya gak jam 8. Kalau orang yang punya nilai, menghargai waktu, tepat waktu, mau ada bos, gak ada bos, dia akan tetap datang. Itulah nilai. Nilai menentukan keputusan-keputusan dalam kehidupan. Yang ketiga, nilai juga menentukan prioritas waktu dan energi. Apa yang kita anggap bernilai, apa yang kita anggap berharga, pasti kita akan memberikan waktu dan energi yang khusus di situ. Kalau kita bilang keluarga itu penting, maka kita akan memberikan waktu kita, bukan sisa waktu kita. Betul? Kalau pekerjaan kita bilang itu sesuatu yang penting, maka kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Spirit of excellence itu akan terjadi. Tapi kalau kita gak punya menilai, gak akan pernah waktunya, prioritasnya gak ada, energinya gak akan masuk ke situ. Sekali lagi nilai menentukan prioritas, waktu dan energi. Yang keempat, nilai menentukan warisan. Apa yang kita hargai hari ini akan menjadi warisan yang berharga di kemudian hari. Atau akan menjadi cerita bagi keluarga kita. Kalau kita bicara tentang keluarga. Besok gitu, bicara keluarga tentang nanti gitu. Itu segala sesuatu yang memberikan dampak pengaruh bukan hanya saat ini. Tapi itu bicara tentang kepada masa depan juga. Ini seperti prinsip menabur dan menuai. Nilai apa yang akan kita wariskan, itu akan dilanjutkan dari angkatan demi angkatan. Jadi betapa pentingnya kita mengerti tentang nilai dan kita akan menghidupi nilai-nilai yang benar. Itu pertama tentang nilai. Kemudian apa sih hubungannya nilai dengan budaya? Value and culture. Singkat aja, apa hubungannya? Nilai itu akan membentuk pola pikir, cara pandang kita yang tadi menentukan segala macam tuh. Kemudian waktu menentukan pola pikir, dia akan keluar lewat sikap dan tindakan. Pola pikir itu akan mendorong sikap dan tindakan yang dilakukan. Akan mendorong sikap dan tindakan yang dilakukan. Dan waktu sikap dan tindakan dilakukan berulang-ulang, itu akan jadi yang namanya kebiasaan. Ya, nilai membentuk pola pikir, mendorong tindakan dan sikap dan apa yang kita lakukan. Waktu itu dilakukan berulang-ulang, dia akan menjadi kebiasaan. Waktu kebiasaan dilakukan terus konsisten, secara kolektif itu akan membentuk budaya, karakter atau identitas kita. Jadi ada hubungannya tuh, nilai membentuk pola pikir akan menentukan sikap dan tindakan dilakukan berulang menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus menjadi budaya itu adalah karakter dan identitas kita. Budaya bukan sesuatu yang kita tulis atau ucapkan, tetapi sesuatu yang kita ulangi. Sekali lagi, budaya adalah nilai yang dipraktekkan terus menerus. Sekali lagi, budaya adalah nilai yang dipraktekkan terus menerus. Banyak orang berpikir gini, budaya itu adalah sesuatu yang di luar dirinya. Betul, ada budaya di lingkungan kita. Di lingkungan kita tuh ada budaya, ada nilai.
Tetapi sesungguhnya, perhatikan ini, tetapi sesungguhnya cara kita berbicara itu menciptakan budaya. Cara kita merespon konflik itu juga menciptakan budaya. Cara kita memperlakukan pasangan kita itu juga menciptakan budaya. Cara kita mendidik anak itu juga menciptakan budaya dalam keluarga. Cara kita memimpin itu juga menciptakan budaya. Sadarilah, di rumah orang tua adalah pembentuk budaya. Di gereja, para pemimpin, para pelayan, itu juga akan membentuk budaya dalam gereja ini. Di perusahaan, owner, para pemimpin itu juga akan membentuk budaya perusahaan itu sendiri. Jadi sekali lagi bukan hanya di luar, tapi budaya itu adalah dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan membentuk budaya. Budaya tidak diciptakan dari visi yang tertulis, tetapi dari setiap perilaku yang ditoleransi dan dilakukan berulang-ulang. Contohnya, jika kita menoleransi gosip, budaya gosip akan terbentuk. Kalau kita menoleransi kemalasan, budaya biasa aja, mediocre gitu ya, asal-asalan akan tumbuh. Tapi sebaliknya, tadi yang dibilang, kalau budaya waktu, menghargai waktu, maka budaya tepat waktu itu akan terjadi. Waktu budaya sungguh-sungguh mengerjakan, excellent spirit of excellence itu akan terjadi dalam setiap yang kita lakukan. Saya gambarkan nilai itu seperti akar. Sedangkan culture itu seperti pohonnya atau buahnya. Nilai itu seringkali nggak kelihatan di bawah tanah, nggak kelihatan atau pola pikir. Tapi itu akan muncul waktu sikap, tindakan dilakukan dan berulang-ulang akhirnya jadi. Orang bisa ngelihat. Itulah sepertinya nilai itu nggak kelihatan tapi waktu dilakukan itu kelihatan dan akhirnya jadi budaya yang kelihatan, jadi karakter atau identitas kita. Nah, kita udah belajar, ini pembukaan doang nih, tentang nilai and culture. Nilai membentuk pola pikir menghasilkan tindakan, tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan, kebiasaan kolektif menjadi budaya identitas. Nah, sekarang nilai apa yang membentuk kehidupan kita saat ini? Dan kita akan mulai masuk. 8 minggu ini kita akan belajar tentang 8 nilai firman Tuhan, yaitu yang dihidupi oleh Bethlehemer, GSJ Bethlehem, ada 8. Makanya jangan skip. Kemarin yang satu, minggu pertama, Pastor Arief sudah sampaikan, dibuka. Nilai yang pertama, Bethlehemer apa? God is above all. Tuhan tetap jadi Tuhan. Jangan gantikan Tuhan dengan berhala atau apapun. Jadikan dia tetap Tuhan di atas segalanya. Di atas keluarga kita, di atas segala kehidupan kita. Jadikan dia tetap Tuhan. Dan hari ini saya akan share firman Tuhan itu bicara tentang nilai yang kedua. Nilai yang kedua itu bicara tentang family is priority atau family is our priority. Apakah kita menaruh keluarga sebagai yang sangat berharga atau bernilai? Nah, Bethlehemer dikenal dari ini enggak? Budaya tentang family is priority. Apakah keluarga benar-benar menjadi nilai utama? Atau cuman slogan doang? Apa nilai GSJ Bethlehem? Family is priority. Cuma slogan doang atau betul-betul kita hidupi yang akhirnya menjadi identitas. Bukan orang ngedenger tapi ngelihat bener-bener. Jadi budaya family is priority bagi setiap kita Bethlehemers. Nah, kita akan belajar tentang ini. Keluarga is priority. Kenapa keluarga itu penting? Pertama, keluarga itu adalah inisiatifnya Tuhan. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Jadi tenang anak-anak youth, sendiri gak baik. Ada penolong yang Tuhan siapkan. Dan hidup kita better together kan. Itu adalah inisiatifnya Tuhan. Dan keluarga adalah lembaga kecil yang Tuhan bentuk. Di mana Tuhan mencurahkan kasihnya, berkatnya di situ. Perubahan kehidupan ada di situ. Dan kita tahu everything start from home. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Tahun lalu waktu tema Connected saya pernah sampaikan firman Tuhan tentang
Jangan terputus. Keluarga tuh gak boleh putus hubungannya. Kenapa? Iblis tahu untuk merusak manusia, untuk merusak dunia, untuk menghancurkan suatu bangsa, cukup hancurkan keluarga. Cukup hancurkan hubungan suami istri. Karena everything start from home. Orang-orang yang sakit dari rumah, yang gak mendapatkan hal yang benar, dia akan keluar dan dia akan membawa nilai itu justru yang akan merusak dunia ini. Tapi sebaliknya, pemulihan juga bisa terjadi dimulai dari yang namanya rumah atau keluarga. Jadi betapa pentingnya kita mengerti tentang rumah. Nah, judul khotbah saya hari ini mengenai nilai family is priority, is our priority adalah the best gift. Katakan the best gift. Atau pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Siap ya? Kita masuk tentang pengajaran ini. The best gift. Pemberian yang terbaik. Dan Pastor Arief mengumpulkan semua para pembicara, para pengkhotbah. Bicara kita coba renungkan kitab Efesus. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Efesus. Bagaimana nilai kerajaan Allah itu membentuk budaya yang berbeda dari dunia, khususnya di kehidupan berkeluarga. Kita akan belajar dari kitab Efesus. Nah, Efesus ini kita tahu latar belakangnya kemarin Pastor Ari minggu lalu saya sedikit aja mengulas bahwa kota Efesus ini adalah kota besar, kota perdagangan, kota yang sibuk, salah satu pusat peradaban atau banyak budaya di sana, macam-macam budaya, atmosfer dan keadaannya di sana. Dan tapi dia juga adalah salah satu pusat penyembahan berhala. Kenapa? Ada kuil Dewi Artemis. Kalau minggu lalu dengar, ini keadaan kota Efesus pada itu. Dan justru keadaan itu sendiri juga mempengaruhi moralitas dan budaya masyarakat termasuk dalam budaya berkeluarga. Kalau saya baca karakter budaya keluarga pada masa itu, karena waktu itu adalah masa juga Romawi, bangsa Romawi. Jadi pernah gini, patriarki itu sangat kuat. Jadi ayah itu dominan. Dalam keluarga itu dia otoriter. Istri dan anak itu nomor 2, objek aja. Itu budaya yang ada saat itu. Dan juga moralitas keluarga itu sangat rapuh. Kalau saya baca itu juga banyak terjadi perselingkuhan. Sebetulnya ini seperti kota besar pada umumnya yang sekarang juga kita alami. Berulang istilahnya. Kota besar, kota yang modern seringkali menawarkan apa? Nilai yang ditanamkan apa? Produktivitas lebih penting dari kehadiran. Karir lebih penting daripada karakter. Yang penting karir lu bagus. Urusan karakter, lu mau hajar orang segala macam. Buat naik, lu tindihin orang apa? Injek orang gak apa-apa. Yang penting karir bagus. Pencapaian lebih penting daripada hubungan. Kesibukan dianggap sebagai kehormatan. Ih keren, dia sibuk banget tuh. Namanya juga pemimpin, direktur, sibuk banget. Dianggap sesuatu yang sangat kehormatan gitu. Dan budaya seperti ini, makanya surat Efesus ini Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus. Ada nilai yang berbeda. Apa yang kita akan pelajari khususnya di Efesus 5 dan 6 menunjukkan bahwa Injil, firman Tuhan tidak berhenti hanya di dalam gereja. Tapi Injil itu masuk ke rumah. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga. Saya akan bagi 2 bagian, fokus dalam Efesus 5 dan satu lagi Efesus 6. Bagian yang pertama Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ini bicara tentang pernikahan. Pernikahan ini bicara tentang hubungan suami istri. Perikopnya aja bilang gini, kasih adalah dasar hubungan kehidupan suami dan istri. Saya akan bacakan ya Efesus 5 ayat 22 dan 23 sampai 33. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami
dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan apa? Jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suamimu. Yang pertama bicara tentang pernikahan, hubungan suami istri. Yesus menggambarkan, Paulus menggambarkan dalam ini bahwa rahasia ini besar. Ini bicara hubungan suami istri itu sama dengan hubungan Yesus dengan jemaatnya. Suami standar kasihnya itu adalah kasih Yesus. Bukan kasih dalam dunia ini, standarnya beda. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa yang Yesus lakukan? Dibilang kasih itu memberikan dirinya, rela berkorban, memberi. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Dan kasih yang Yesus berikan, kasih yang harus ada dalam suami, dalam keluarga adalah kasih yang memiliki tujuan yang kudus dan tulus, yaitu menyucikan, membangun, membuat apa? Istrinya atau jemaat itu tidak bercela dalam kehidupannya. Menjadi cemerlang, kehidupannya akan semakin bagus, semakin baik, semakin mulia. Itulah kasih yang Tuhan berikan buat agar suami dapat mengasihi istrinya. Dasar kehidupannya adalah kasih. Kepemimpinannya adalah kasih dan pengorbanan. Ini bertolak belakang dengan keadaan pada saat itu yang otoriter dan dominan. Makanya Tuhan bilang kasihilah istrimu. Bukan bilang gini, berkuasalah atas istrimu. Enggak. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan kasih. Tuhan gak pakai kuasanya waktu memimpin jemaatnya. Tapi Tuhan pakai kasihnya untuk memimpin jemaat. Demikian juga Tuhan bilang suami bukan berkuasalah dengan otoritas, dengan kekuatannya. Tapi dengan kasih yang rela berkorban untuk mengasihi istri. Prinsipnya, nilainya adalah kasih Kristus. Kemudian kita masuk ke istri. Istri, tunduklah dan menghormati suamimu. Makna kata tunduk di situ, itu bukan bicara tentang kelemahan. Tunduk itu bukan bicara kelemahan di ayat itu. Tunduk itu bukan bicara kelemahan. Karena kita sebetulnya istri itu kan penolong yang sepadan. Biasanya penolong lebih kuat kan ya kalau ngangkat ini, kalau yang menolong kalau nggak kuat. Sebetulnya bukan bicara tentang kelemahan. Tunduk itu bukan kelemahan. Tapi tunduk itu adalah sikap menghormati, mendukung kepemimpinan suami kita. Mengerti tentang posisi dan fungsinya. Posisi sebagai istri yang harus tunduk dan menghormati, menghargai suaminya, mendukung kepemimpinan, dia tahu fungsinya di situ. Contoh praktis, menghargai keputusan keluarga yang didoakan bersama. Tidak merendahkan suamimu dalam anak-anak ataupun di lingkungan. Mendukung panggilan dan tanggung jawab suamimu. Pekerjaan suami didukung, bukan dirongrong.
Itulah, ini standar yang Tuhan kasih. Bahwa istri harus tunduk dan menghormati suami. Nah, suami mengasihi istri. Istri menghormati suami. Harusnya siapa duluan? Berat kan ya? Siapa duluan nih? Siapa duluan? Kalau kita diajar firman Tuhan hari ini, kalau kita saya sebagai suami, saya bilang saya harus duluan karena firman Tuhan ini untuk saya. Kalau yang saat ini mendengar ibu-ibu, berarti saya bilang saya harus duluan, saya harus menghormati suami. Gak ada siapa duluan. Yang waras yang duluan. Yang mengerti firman Tuhan, berarti yang gak melakukan yang, bukan saya. Ya itu istilahnya kita ngerti nih, oh firman Tuhan ini mengajar kita. Posisi kita siapa? Lakukan. Tanpa orang lain melakukan atau enggak, kita lakukan bagian kita. Karena sekali lagi, mengasihi itu bicara, menghormati itu bicara tentang memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Mengorbankan atau memberi, bukan menuntut. Perhatikan, memberi itu akan membawa kita semakin dekat. Tapi menuntut itu akan membuat kita semakin jauh. Kalau suami bilang gini, hormati gua dulu baru gua mengasihi. Dia sedang menuntut nih. Istrinya juga bilang gini sama, kasihi gua dulu baru gua akan menghormati. Itu gak akan pernah ketemu tuh. Nuntut tuh akan tarik makin jauh, dia juga makin jauh. Dan akhirnya hubungan itu pisah. Tapi kalau memberi, kasih itu kan memberikan nyawanya. Kasih itu mengorbankan. Aku akan mengasihimu apapun keberadaanmu. Aku akan menghormatimu. Itu akan ketemu tuh. Karena saling memberi. Waktu suami mengasihi, waktu istri menghormati, suami akan mengasihi, dia akan menerima penghormatan. Waktu istri menghormati, dia akan menerima juga kasih dari suami. Memberi itu semakin mendekatkan. Tapi menuntut itu akan semakin memisahkan. Ini nilainya yang Tuhan ajarkan tentang suami istri. Kita masuk yang bagian kedua. Bicara tentang hubungan orang tua dan anak. Masuk Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Waktunya cepat banget nih. Ini yang kedua, Efesus, Rasul Paulus mengajarkan dari Efesus bicara tentang hubungan orang tua dengan anak. Anak-anak, taatlah, dengar kata nasihat dari orang tuamu. Nilai itu yang harus dihidupi. Karena setiap perintah itu ada janji bahkan. Dibilang ada janji kamu hidupmu akan bahagia dan panjang umurmu. Didasari oleh kasih dan hubungan. Menghormati orang tua atau menghargai orang tua itu baik waktu bersama maupun saat enggak bareng-bareng sama orang tua. Apakah kamu bangga ngomongin orang tuamu kepada teman-temanmu? Nilai ini harus dihidupi oleh anak-anak. Setuju anak-anak? Setuju anak-anak? Kalian harus taat dan menghormati orang tuamu. Kalau anak-anak sudah melakukan itu, orang tua gak akan pernah takut untuk melepaskan anak kemanapun. Karena mereka mendengar nasihat, mereka mendengar sesuatu yang baik. Nilai itu akan ada dalam kehidupan mereka. Jadi kita gak perlu takut, mereka sedang ada di luar kota dimanapun. Karena mereka memegang prinsip ini. Orang tua akan tenang juga. Dan yang berikutnya adalah tentang orang tua. Sekarang orang tua dibilang, bapak-bapak jangan membangkitkan amarah. Tapi didiklah mereka dalam nasihat dan ajaran firman Tuhan. Pengajaran itu bukan untuk menyakiti anak-anak.
tujuannya jelas, bukan untuk menyakiti atau menghakimi atau menjatuhkan, tapi justru untuk membangun kehidupan. Mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan itu mengajarkan gini, mendidik itu bukan cuma diajarin, tapi dicontohkan. Mendidik itu adalah mengajarkan sambil dicontohkan. Your word, your action speak louder than your word. Tindakan kita itu bicara lebih keras dibanding cuman perkataan kita. Jadi bapak-bapak, waktu kita mengajar, kita harus memberikan contoh dan teladan. Sehingga anak-anak bisa melihat kehidupan kita. Bukan cuman perkataan kita yang dia dengar, tapi kehidupan contohnya yang dia lihat. Itulah hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau di sini ada yang hadir suami istri, siapa yang hadir suami istri? Ada, saya lihat Pak Rizal dengan ini ada istri. Hadir juga dengan anak-anak. Boleh nggak? Santai aja. Suami bilang sama istrimu, makasih mah, aku mengasihimu. Boleh? Ya, istri saatnya juga. Boleh nggak bilang, makasih Pak, aku tunduk dan menghormatimu. Oke, good. Kalau sekarang yang datang sama anak-anak, boleh nggak bilang papa ke anak, terima kasih nak, kau udah belajar taat, aku bangga sama kamu. Boleh? Wow, sekarang anak-anak, coba ngomong sama orang tuamu. Makasih Pak udah ajarin aku dan kasih contoh teladan. Aku bangga sama papa mama. Lihat ini yang Tuhan ajarkan bahwa Injil itu masuk dalam keluarga. Masuk dalam keluarga. Masuk dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga. Efesus 5 dan 6 ini mengajarkan tentang prinsip keluarga adalah cerminnya kerajaan Allah. Bahwa rumah adalah tempat pertama Injil dipraktekkan. Nilai-nilai firman dilakukan sehingga itu akan menjadi budaya dalam kehidupan keluarga. Kebangunan terbesar bukan di atas panggung ini. Revival bukan di atas panggung ini, tapi di rumah. Dalam kehidupan. Kalau saya ringkas bicara tentang family as priority di dalam Efesus 5 dan 6 ini mengatakan gini, mencakup ini. 1, kasih adalah dasar kehidupan dan relasi hubungan. Yang kedua, pengorbanan adalah bukti kasih. Yang ketiga, penghormatan dan ketaatan adalah respon kasih. Keempat, pengajaran firman dan menghidupi firman itu adalah tanggung jawab utama dalam keluarga. Dan yang kelima, keteladanan hidup, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, itu sebagai warisan terbesar buat kehidupan. Dan masuk ke bagian yang terakhir. Kenapa saya bilang judulnya kok pemberian terbaik ya, the best gift. Waktu merenungkan, mempersiapkan tentang family is priority, saya bilang Tuhan, keluarga saya diingatkan warisan, pemberian terbaik. Apa yang harus saya bisa berikan kepada keluarga? Nilai-nilai apa yang harus saya sampaikan kepada keluarga saya? Budaya apa yang saya bangun dalam keluarga saya? Saya diingatkan yang pertama, Tuhan tuh selalu memberi yang terbaik. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan. Mengasihi itu karena kasih dia mengorbankan, memberikan, mengaruniakan. Mengaruniakan siapa? Anaknya, yaitu siapa? Yesus itu terbaik, gak ada lagi. Dan bukan cuma terbaik, satu-satunya. Memberikan anakku yang tunggal. Jadi Yesus Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Pemberian yang terbaik itu memberikan, mengorbankan hidupnya, memberikan yang terbaik. Terus waktu saya bilang, kenapa judulnya pemberian yang terbaik dalam keluarga? Saya mulai merenungkan pemberian terbaik. Waktu itu saya mengingatkan dalam pelayanan apa yang saya bisa berikan yang terbaik. Ada sebuah tulisan yang ini saya coba catat dan saya bacakan. Pemberian yang terbaik dari seorang pemimpin
atau pelayan adalah bukan ketersediaannya, availability-nya, tetapi kesehatan dirinya. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya dari ini? Karena gini, karena banyak pelayan, banyak pemimpin, itu terlibat dalam berbagai macam event. Semua kegiatan gereja ini diikutin terus. Tahu nggak? Salah satu pergumulan, salah satu kesulitan bagi seorang pendeta, pastor, pemimpin atau pelayan apa? Ingin selalu merasa dibutuhkan oleh jemaatnya. Wah, maksudnya gimana ya? Itu jadi pergumulan, kesulitan. Jadi istilahnya kalau pelayanan yang keren itu adalah waktu orang tuh bergantung banget. Aduh, perlu segala sesuatu sama pastor aja. Minggu lalu pastor udah ingetin. Jangan sampai pelayanan kita orang terus ngikat ke kita, akhirnya kita jadi Tuhan. Jadi berhala. Kesulitan seorang pelayan, seorang hamba Tuhan adalah apa? Ketika berharap jemaatnya selalu tergantung dengan dirinya. Kalau pelayanan begitu tuh kayaknya keren banget gitu. Kalau orang selalu apa-apa datang sama saya, selalu datang, kayaknya pelayanan si Ko Anin bagus nih. Keren banget semua datangnya sama saya. Kalau saya nggak jaga, kalau saya harus mengorbankan kesehatan saya, itu bukan pemberian yang terbaik. Justru itu hanya keinginan daging saya bahwa saya akan dihormati. Bukan berarti nggak boleh seperti itu ya, Bapak Ibu ngertiin bahwa pemberian terbaik itu bukan gua yang selalu ada kemana-mana event. Tapi akhirnya kita melupakan pertama, mengorbankan kesehatan diri kita. Kalau saya diajarin sama Pastor Arif beberapa yang udah pernah tentang cek kesehatan. Kalau kesehatan sayanya nggak benar, saya harus cek bagaimana. Karena saya sibuk kemana-mana, selalu ada jemaat di mana saya selalu ada gitu. Kalau hubungan saya sama Tuhan yang nggak benar, saya mau ngasih apa? Karena Tuhan kan sumber dalam pelayanan saya. Seharusnya saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan dan itu yang akan saya bagikan. Kekuatan firman Tuhan apapun yang kita pengalaman dengan Tuhan itu juga yang akan kita bagikan. Kemudian saya khususnya tentang keluarga, kesehatan tentang keluarga. Kalau saya bagus dalam pelayanan tapi keluarga saya berantakan, keluarga saya nggak urus, apakah itu jadi pemberian yang terbaik buat apa yang saya layani? Enggak. Pasti menjadi sesuatu yang kamu melayani orang tapi dibilang nilai firman Tuhan Injil itu dimulai dari keluarga, kamu gak lakukan. Kesehatanmu itu adalah pemberian yang terbaik. Kalau harus mengorbankan itu semua buat apa? Dan saya diteguhkan juga waktu strongman bermazmur. Makanya nanti kalau ada strongman lagi, ada acara, datang. Itu bapak-bapak, laki-laki pada datang semua di sana. Untuk apa? Kemarin kita untuk menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Bagus banget, suasananya enak banget. Tapi di waktu menyembah Tuhan, bilang bahwa laki-laki itu harus melekat kepada Tuhan. It's good. Tapi waktu menyembah, terkoneksi dengan Tuhan, dalam hati Roh Kudus bicara, apa tujuan laki-laki dekat melekat sama Tuhan? Laki-laki atau bapak yang memiliki hubungan dengan Tuhan untuk apa sih? Kalau cuman untuk kelihatan lebih rohani, itu semua percuma. Bukan gak boleh, kita harus hidup rohani, is okay. Tapi kalau hanya untuk kelihatan rohani, tapi akhirnya mengorbankan keluargamu, kamu gak pernah membawa keluargamu untuk dekat, cuman kamu doang yang datang untuk menyembah Tuhan, tapi kamu mengabaikan keluargamu, itu semua percuma. Karena apa? Laki-laki itu sumber, saya diingatkan, laki-laki itu sumber. Harusnya dari sumber itu mengalir sesuatu buat istri dan anakmu. Kalau cuman kelihatan rohani, pelayanan kemana-mana, tapi gak pernah membawa keluargamu untuk hidup dalam kebenaran, sesuatu yang akan menjadi sia-sia. Makanya saya diingat, pemberian yang terbaik Tuhan, saya harus mengerti. Family is priority, itu adalah pemberian yang terbaik yang kita bisa lakukan. Saya akan cepat ini karena waktunya. Seharusnya waktu kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan kemarin, kita akan menjadi seperti yang kita sembah.
Waktu kita menyembah Yesus berarti nilai Yesus itu ada dalam itu dan itu akan dibagikan kepada keluarga kita. Kasih seperti Yesus kepada jemaat, kehidupan keluarga itu yang sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi. Pasti ada nilai kebenaran yang kita akan berikan, wariskan kepada keluarga kita. Budaya keluarga tidak dibentuk oleh apa yang kita katakan, tetapi oleh apa yang kita prioritaskan dan lakukan dengan konsisten. Waktu kita menghidupi family is our priority, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir tentang waktu. Kita akan memberikan waktu yang terbaik, bukan sisa waktu buat keluarga kita. Waktu family is priority mengubahkan cara kita bertindak. Kita akan secara sengaja punya jadwal khusus untuk membangun kehidupan keluarga. Prioritas tidak dilihat dari niat, tetapi dari waktu dan kebiasaan yang dibangun. Sekali lagi, prioritas itu bukan cuma aku pengen, enggak. Tapi dilihatnya apa? Waktu dan kebiasaan yang kita lakukan. Waktu nilai family is priority itu menjadi pemberian yang terbaik. Membentuk kebiasaan keluarga. Kita akan selalu hadir dan memberi teladan dalam mengajarkan dan mempraktekkan firman Tuhan. Jika kita tidak sengaja membangun budaya keluarga, dunia akan melakukannya buat keluarga kita. Sekali lagi, kalau kita enggak sengaja untuk membangun budaya keluarga sesuai dengan firman Tuhan, dunia yang akan mengajarkannya. Dan which is itu akan pada kehancuran. Dan menjadi budaya dalam rumah, membangun budaya. Membangun keluarga dengan nilai sesuai dengan firman Tuhan adalah menjadi pemberian yang terbaik. Warisan bagi keturunan demi keturunan. Saya akan tutup dengan ini aja. Sebelum ada ayat yang lain. Pemberian terbaik untuk istrimu adalah kesehatanmu, suami-suami. Hubunganmu dengan Tuhan, karena itu adalah sumber jenderalnya dalam hidup kita. Kasihmu, waktu terbaikmu yang berharga yang kamu berikan. Energimu, kesehatanmu, perhatianmu, pendengaranmu, kesetiaanmu, pengorbananmu, pujian kepada istrimu, membanggakan istrimu itu adalah pemberian yang terbaik. Kesehatan hidup suami atau papa itu adalah hadiah yang dapat dinikmati keluarga setiap hari. Pemberian terbaik untuk suamimu, istri-istri, adalah penghargaanmu, ketundukanmu, dukunganmu, perhatianmu, kebanggaanmu terhadap suamimu, tutur katamu, sikapmu, itulah pemberian terbaik buat suamimu. Pemberian terbaik buat anak-anakmu, orang tua. Ajaranmu, teladanmu, contohmu, sayangmu, sabarmu, kehadiranmu, penerimaanmu, bangganya kepada anakmu bukan membandingkan dengan orang. Itu adalah pemberian terbaik. Dan satu lagi, pemberian terbaik orang tua buat anak adalah hubungan suami istri yang harmonis. Hubungan kita nih sebagai suami istri itu kalau harmonis sesuai dengan firman Tuhan itu adalah pemberian yang terbaik buat anak-anak kita. Karena mereka akan melihat tentang kasih Yesus yang sesungguhnya. Karena sekali lagi rahasia ini besar. Karena ini bicara tentang kasih Kristus. Kalau mereka mau kenal kasih Kristus, pemberian terbaikmu orang tua adalah hubungan harmonismu dengan istrimu. Itu akan pemberian terbaik buat anak-anakmu. Dan pemberian terbaik buat orang tua, anak-anak. Catatan saya sebentar ya. Terbaik untuk orang tuamu adalah perhatianmu, dengar katamu, ketaatanmu, sikapmu, tutur katamu, hormatmu kepada orang tua. Baik waktu bertemu dengan dia maupun di luar. Kebanggaanmu kepada orang tua itu adalah pemberian yang terbaik. Dan semua itu dibangun adalah berdasarkan firman Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 4.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini saya ulang terus, karena gak ada kebahagiaan yang terbesar selain baru melihat keluarga kita hidup terus dalam kebenaran. Kebahagiaan terbesar adalah waktu firman Tuhan itu dihidupi jadi budaya dalam keluarga. Saya akan tutup dengan sebuah cerita Yosua. Yosua waktu sebelum dia meninggal, dia panggil semua para pemimpin Israel dan semua rakyat Israel dan dia akan menceritakan sesuatu. Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menaruh prioritas yang terpenting adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang melakukan firman Tuhan. Keluarga yang hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Keberhasilan Yosua bukan tentang prestasinya, bahwa dia sudah menaklukkan tanah Kanaan. Keberhasilan Yosua bukan bicara dia adalah pemimpin tertinggi Israel pada itu. Jabatan, bukan. Keberhasilan Yosua bukan waktu dia bisa menghancurkan tembok Yeriko. Tapi dia tahu hal yang terpenting, pemberian yang terbaik adalah bicara tentang keluarga. Sebelum dia meninggal dia bilang, aku bersama keluargaku akan tetap beribadah. Itu adalah nilai budaya yang akan terus dilanjutkan dari keturunan demi keturunan. Pemberian terbaik. Seperti Tuhan sudah memberi yang terbaik. Maukah kita memberikan yang terbaik bagi keluarga kita dalam setiap posisi dan fungsi kita masing-masing. Mari kita sama-sama melakukan itu. Nilai firman Tuhan yang kita lakukan berulang-ulang jadi kebiasaan, jadi budaya. Dan ini bisa dilihat oleh orang sekeliling kita atau orang di luar Bethlehemer bisa melihat betul. Keluarga orang-orang anak-anak Bethlehemers, jemaat Bethlehemers adalah family is priority. Karena keluarga mereka kuat, keluarga mereka saling mengasihi. Meskipun tidak sempurna, tapi firman Tuhan itu nyata keluar. Amin. Maukah kita sama-sama ambil komitmen bahwa family is our priority itu menjadi nilai kehidupan kita. Di mana firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan itu kita hidupi, kita lakukan menjadi warisan yang terbaik buat keturunan-keturunan kita. Sesuatu yang sangat penting. Kalau mau, boleh kita angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai bukti saya mau berkomitmen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami berkomitmen mau membangun keluarga kami sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Meskipun kami tahu ada budaya, ada nilai di lingkungan ini yang tidak sesuai dengan firman, tapi kami mau tampil beda. Kami akan bangun sesuai dengan dasar firman Tuhan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Orang tua mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang taat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan, keberanian, berikan kekuatan buat kami semua, kemampuan. Kami berdoa saat ini, hamba-Mu juga berdoa kalau ada yang dalam pergumulan, justru pergumulan tentang hubungan suami istri. Saat ini Allah pulihkan, kasih Allah mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan hubungan suami istri. Tuhan juga memulihkan hubungan anak dengan orang tua. Kalau ada kesulitan dalam mendidik anak, kami berdoa berikan kekuatan, hikmat Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kami mengerti firman Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan, membawa anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak, mungkin mereka juga ada yang terluka dengan orang tua mereka. Mereka melihat mungkin orang tua mereka tidak sesuai yang mereka harapkan. Mungkin mereka sedang kecewa, mereka sedang sakit hati Tuhan. Tapi biar firman Tuhan hari ini menguatkan mereka. Firman Tuhan akan membalut hati mereka. Sehingga mereka tetap akan melakukan firman Tuhan, menjadi anak yang dengar kata, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat. Tuhan tolong pulihkan keluarga.
Pulihkan keluarga karena kami percaya Tuhan. Keluarga yang dipulihkan itu akan dari satu angkatan kepada angkatan yang berikutnya. Berkati para orang tua. Berkati mungkin emak, engkong, kakek, nenek diberkati. Diberkati para orang tua, papa, mama. Diberkati anak-anak. Diberkati cucu-cucu. Diberkati cicit-cicit sampai keturunan-keturunan. Karena waktu kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.